Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Nah, Ananda semua, pada hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Apa itu pecahan ya? Nah, agar tambah paham dan mengetahui apa itu pecahan, Ustadz awali dengan cerita terlebih dahulu. Pada suatu hari, Meisha pergi ke taman dan bertemu dengan seekor kelinci. Kelincinya sangat lucu. Meisha jadi ingin merawat kelinci tersebut. Ada yang tahu ndak apa makanan kelinci tersebut? Ya, betul sekali. Kelinci suka makan wortel. Akhirnya, Meisha pergi ke toko hewan peliharaan. Nah, di sana Meisha melihat petugas sedang menyiapkan makanan untuk kelinci. Petugas membagi satu buah wortel menjadi dua bagian yang sama besar. Satu buah lagi dibagi menjadi tiga bagian yang sama besar. Dan satu buah lagi petugas memotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, untuk menyatakan potongan-potongan yang sudah dipotong oleh petugas tadi, kita dapat menulisnya dengan menggunakan bilangan pecahan. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Pecahan juga menyatakan suatu bagian dari sekelompok benda. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. A atau angka yang ada di atas disebut pembilang. Sedangkan B atau angka yang ada di bawah disebut penyebut. Garis yang ada di tengah dibaca per. Nah, kita ulangi lagi contoh tadi. Petugas memotong buah wortel menjadi dua bagian. Artinya, sebuah wortel dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Setiap potongan wortel dapat dinyatakan dengan pecahan sebagai berikut. Agar lebih mudah, Ustadz arsir ya. Nah, berarti penulisannya adalah 1/2 atau 1 dari 2 potong. Kemudian petugas memotong sebuah wortel lagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Artinya setiap potongan wortel dapat dinyatakan dalam pecahan 1/3 atau 1 dari 3 potong. Dapat kalian lihat gambarnya. Kemudian yang ketiga, petugas juga memotong wortel menjadi 4 bagian yang sama besar. Setiap potongan wortel dapat dinyatakan dengan pecahan sebagai berikut. Nah, pecahan tersebut dapat dibaca 1/4. Pecahan 1/2, 1/3, 1/4 atau pecahan yang lainnya dapat dinyatakan dalam bentuk gambar juga loh. Nah, yang paling penting harus kalian pahami adalah bagian yang diarsir dapat diletakkan di pembilang, sedangkan jumlah keseluruhan bagian diletakkan di penyebut. Nah, bagaimana? Paham? Agar lebih paham, mari kita lihat video praktek yang akan dilakukan oleh Ustadzah Lulu. Nah, di sini Ustadzah Lulu mau berbagi roti juga kepada kalian semua. Namun, sebelum kita menonton video praktek yang dilakukan oleh Ustadzah Lulu, kita terlebih dahulu melihat gambar yang akan tayang berikut ini. Jangan lupa dari gambar tersebut kalian harus memperkirakan
bilangan pecahan yang tepat untuk gambar tersebut bagaimana? Ya, kita lihat. Nah, ada roti nih. Satu roti dipotong menjadi 2. Kemudian satu bagian diarsir. Kok diarsir? Jadi ingat pada gambar. Kalau roti ini bukan diarsir ya. Agar seperti layaknya diarsir, kita olesi dengan coklat cair. Atau juga bisa diolesi dengan milk atau yang lainnya. Nah, ini dapat dinyatakan dalam pecahan 1/2. Nah, ada gambar yang kedua ini. Penulisan pecahannya gimana ya? Ayo, coba dipikir terlebih dahulu. Ya, betul. Pecahannya adalah 1/3. Nah, gambar yang ketiga ini. Kira-kira penulisan bilangan pecahannya bagaimana ya? Karena yang diolesi coklat hanya 1 dari 4 potongan yang sama besar, maka pecahannya dapat ditulis 1/4. Betul ya. Nah, gambar yang terakhir nih. Wah, kali ini yang diolesi coklatnya bukan hanya 1 potongan. Gimana ya penulisan pecahannya? Jawabannya adalah 2/4. Karena yang diarsir atau diolesi oleh coklat ada 2 potong dari 4 potong. Sehingga penulisan pecahannya adalah 2/4. Nah, sekarang kita lihat Ustadzah Lulu sedang praktek. Langsung kita tonton videonya. Kalian wajib menonton sampai selesai agar tidak salah memahami, dan juga kalian akan tahu tugas apa yang akan kalian lakukan. Nah, Ananda semua bagaimana, paham ya? Ternyata belajar bilangan pecahan sangat gampang ya. Untuk tugas kalian cukup mengirimkan video praktek dengan roti seperti yang dilakukan oleh Ustadzah Lulu. Namun kalian hanya praktek 1 saja. Boleh kalian pilih, misalnya 1/2 atau 1/3 atau yang lainnya, seperti yang terdapat pada video praktek yang dilakukan oleh Ustadzah Lulu. Kemudian jangan lupa yang diolesi ke rotinya juga terserah kalian. Boleh menggunakan milk,
Boleh juga menggunakan mentega atau coklat cair seperti yang Ustazah Lulu lakukan. Terima kasih, selamat berkarya, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.